Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Hari ini bersama saya, Pendeta Flora Awom, pelayan firman Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam rangka Bulan Bina Keluarga. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baik ini. Engkau telah memberkati dan menyertai kami hingga pada saat ini. Dan hari ini dalam rangka Bulan Bina Keluarga, kami akan mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, tapi juga memberkati hamba yang mewartakan, supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh berlangsung dengan segala baik, dan bukan kehendak hamba, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap membaca serta merenungkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 128 ayatnya yang ketiga. Mazmur 128 ayatnya yang ketiga dengan perikop pembacaan berkat atas rumah tangga. Ayatnya yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca pembacaan ini, Mazmur 128, sudah tentu yang ada dalam pikiran kita adalah berkat apa yang dimaksudkan dari pembacaan ini. Berkat apa yang dimaksudkan untuk ada dalam setiap rumah tangga, dan bagaimana caranya untuk kita mendapatkan berkat itu. Bagaimana caranya untuk setiap rumah tangga Kristen bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Caranya yaitu dalam pembacaan kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Ketiga, memakan hasil jeripayah tangan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kalau tiga hal ini terlaksana, yaitu takut Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, memakan hasil jeripayah tanganmu, setiap kepala rumah tangga atau kepala keluarga, setiap suami di dalam setiap rumah tangga, jika melakukannya, jika hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, maka ayat 3 sampaikan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, istri di sini disimbolkan sebagai rumah, karena pada masa itu atau masa lalu, itu tugas seorang istri hanya mengurus rumah, mengurus anak-anak, dan mengurus suami. Sedangkan untuk mencari nafkah adalah tugas suami, misalnya pergi ke ladang dan lain sebagainya. Jadi di sini kalau pemazmur menyatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, berarti rumahmu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Keadaan di dalam rumah, kondisi rumahmu akan menghasilkan buah-buah yang manis. Apa artinya pohon anggur? Kalau dalam Perjanjian Lama, buah anggur adalah lambang kesuburan, kemakmuran,
kesejahteraan, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Itu berarti rumahmu akan penuh dengan kesuburan, kemakmuran, sukacita, bahagia, dan sejahtera kalau hidupmu takut akan Tuhan, kalau hidupmu sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, setiap rumah tangga Kristen akan hidup melimpah seperti pohon anggur yang subur, itu jikalau seluruh keluarga Kristen, setiap kepala keluarga hidup takut akan Tuhan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada kebencian dalam rumah tangga, yang ada hanya buah anggur yang manis, yaitu cinta dan damai serta sejahtera. Dengan demikian, jika seluruh kehidupan keluarga Kristen hidup saling mencintai, maka setiap anak-anak Kristen pun kemanapun mereka pergi, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga mereka, merantau kemanapun, mereka akan tetap ingat kepada keluarganya. Mereka akan ingat pulang ke rumah di mana tempat ada kehangatan, di mana tempat ada cinta yang mereka rasakan. Mereka senang berjumpa dengan keluarga mereka, berjumpa dengan orang tua mereka, karena di sana mereka menikmati buah anggur yang manis itu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Kemudian yang berikut, kalau kita takut akan Tuhan, maka generasi kita, anak-anak kita akan diberkati. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di mejamu. Di sini pemazmur menggunakan pohon zaitun, sebab pohon zaitun adalah pohon yang kuat dan tidak mudah mati. Oleh sebab itu anak-anak kita juga akan tumbuh dan kuat dan kokoh, dan tidak mudah tergoyahkan oleh pencobaan dalam hidup. Keluarga yang takut akan Tuhan akan memiliki keturunan yang kokoh dan bertumbuh-tumbuh terus, serta berkembang dalam keluarga dan di mana saja ia berada. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, melalui perenungan Tabura Injil di saat ini, dalam merenungkan seluruh kehidupan kita, hari lepas hari dalam bulan Bina Keluarga ini, apa yang kita pelajari dari pembacaan ini? Kalau kita mau diberkati, kalau rumah tangga kita mau diberkati, kalau anak-anak kita mau diberkati, mari kita belajar dari firman-Nya, yaitu takut akan Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan-jalan-Nya. Dan ketika keluarga kita, ketika suami istri dan anak-anak takut akan Tuhan, maka istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, dan sudah tentu keluarga juga pasti akan diberkati Tuhan, dan juga rumah tangga akan menjadi berkat untuk orang lain, serta menjadi teladan bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami mampu hidup takut akan Tuhan. Dan dengan demikian, keluarga kami akan diberkati, anak-anak kami akan diberkati. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, dengan setiap pergumulan kehidupan mereka, agar mereka terus menjadi pelaku-pelaku firman juga. Kami berdoa dan menyerahkan Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, mulai dari ketua sampai pada jajarannya, dan juga Komisi Pekabaran Injil
bersama dengan tim multimedia yang terus melaksanakan tugas mereka dalam membawa Tabura Injil ini guna menyukseskan pekabaran Injil di atas tanah Papua, lebih khusus di Klasis Yapen Selatan. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kesehatan, dan kemampuan untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk hari yang baik ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati kami dengan semua pergumulan kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah apapun yang kami perlukan, apapun yang kami gumuli dalam kehidupan kami hari lepas hari, kiranya Engkau menjawab dan Engkau menolong. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian siaran perenungan Tabura Injil di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.